Halo semuanya, kembali lagi di channel Kapten Jody bersama dengan gue Jody. Dan ya, dalam video kali ini akhirnya gila nih, di Indonesia cukup menjadi sebuah barang yang langka. Dan ternyata setelah gue teliti lebih dalam, gak cuma di Indonesia tapi seluruh dunia gitu. Karena kabarnya pas pertama kali dia launching di bulan Desember ya, dia itu langsung sold out di beberapa tempat gitu. Dan bahkan untuk di Indonesia sendiri langsung habis ludes, karena ternyata banyak sekali orang-orang yang suka dengan produk Osmo Pocket Series gitu. Dan ini adalah yang series terbaru, yang Pocket 3 nya. Kebetulan ini gua beli guys, jadi serius ini gua beli. Jadi waktu itu gua belinya di DJI Store di Senayan City, Jakarta. Kebetulan ada barangnya di sana, hokinya juga ada, walaupun dia juga gua sambil kayak nulis kayak list PO-nya gitu juga. Cuman alhamdulillah semingguan lah gua nunggu, seminggu akhirnya dikabarin dan akhirnya ini dia gua bayarin langsung Osmo Pocket 3 yang kreator combo. Karena sejatinya dia ada dua seri, sama yang satunya lagi itu adalah yang versi standar ya, yaitu cuma dapet si kameranya doang. Oke, jadi seperti biasa ini gue di sini akan mengunboxing sekaligus gue mencoba tipis-tipis lah ya. Nanti kita bikin videonya pakai ini. Gimana rasanya? Pokoknya stay tune terus karena gue sangat penasaran sekali kalau misalnya ngekonten itu pakai ini, nggak pakai HP gitu. Ini kebetulan gue recordnya cuma pakai HP iPhone 15 Pro Max, terus sama setupnya audio dari DJI wireless mic yang kedua. Karena ya jadi bisa dibilang kayaknya gue cukup maniak ya sama produknya DJI makin kesini. Kenapa? Karena memang bagus. Selain memang drone-nya ya kan, dimulai dari drone-nya dia bagus. Dan DJI ini juga sebenarnya menurut gue fokusnya itu ini ya guys, ke dunia pervideografian sih sebenarnya gitu. Oke, ini garansinya garansi hitam. Oke, jadi kalau gua seperti biasa ini kalau mau unboxing ini kan masih diplastikin. Jadi ini stiker-stiker ini gua lepasin dulu, habis itu nanti gua tempelin di box. Ya kebiasaan gua aja sih. Oke, kalau gitu mari kita unboxing. Packagingnya itu si DJ ini mirip-mirip kayak iPhone ya, compact. Terus juga si bukaan segelnya nih kayak iPhone. Coba deh teman-teman perhatiin box-box iPhone yang sekarang kan begitu. Seperti biasa ini dapat gel silika. Kita buka, ambil dulu. Wah, ini dia dalam sebuah pouch ya di sini. Sama di dalamnya tentu ada beberapa dokumen-dokumen dan beberapa stiker, ya kan tuh. Nih dokumen-dokumen, stiker-stiker ya normal. Nah ini dia ya kan. Sebelum itu ini apanya nih? Ada box kecil ya, gue lupa. Oh ini ininya, case-nya. Tuh, ambil. Ada ininya juga, dokumen-dokumennya. Tuh. Oke. Jadi ini kita taruh lagi di sini. Sekarang itu sepertinya DJI mulai nge-packagingnya itu dalam bentuk ini ya, maksudnya di dalam pouch gitu. Jadi biar terkesannya lebih compact kan. Kayak DJI wireless mic 2 ini juga pakai pouchnya gitu. Dan ini juga sama. Karena mau bagaimanapun yang Pocket 3 dulu baru DJI wireless mic ya, packagingnya yang model-model terbaru. So, ya seperti biasa mari kita buka. Oh ya, sebelum kita buka dan kita jelasin, ini bahan si pouchnya tuh kayak semi-semi waterproof gitu. Jadi emang bahannya premium sih kalau gue bilang ya. Nah oke, mari kita cek. Nah ini dia. Jadi dapat kameranya. Terus karena kita belinya yang creator combo, jadi dapat lagi mikrofon dari DJI yang wireless mic 2. Cuman ini cuma transmitternya aja. Karena transmitternya ini dia itu punya fitur yang namanya konektivitas dengan menggunakan Bluetooth. Jadi nggak perlu dengan receivernya, hanya dengan menggunakan Bluetooth. Akhirnya bisa connect ke DJI ini, si Pocket 3 ini. Jadi ini kayak satu paket gitulah. Terus ini adalah ini nih yang menarik juga, karena si DJI Pocket 3 ini dia tidak menggunakan baterai yang removable, akhirnya ditambahin dengan yang namanya extended battery. Tuh, modelnya seperti ini, dia modelnya clip-an gitu, nanti kayak di atasnya gitu. Ini pokoknya di atasnya gini. Tuh, ya kan? Nah, ini adalah sebuah baterai extended ya. Kalau ini adalah tripod mount-nya nih. Karena
di Pocket 3 dia untuk bagian bawahnya langsung USB-C gitu ya. Jadi nggak ada slot tripodnya yang diputer-puter itu untuk naro mounting tripodnya. Nah ini pakai ini atasnya sama klip gitu. Nah ini cuman bawahnya beda, tapi tetap ada slot USB-C-nya, cuman di samping. Terus dapat ini juga nih, ada mini tripod ya kan nih, supaya kalau kita mau naruh tuh enak berdiri gitu. Walaupun ini juga sebenarnya bisa berdiri, cuman kayak agak gampang ini aja sih. Kalau misalnya kita senggol dikit dia jatuh langsung. Nih dapat juga wide lensnya untuk si kamera ininya nih, lensa ininya. Karena ini nanti mounting itu dia magnet, ya kan, ditempel tuh, ditempel doang. Cuman ini ya magnet sih. Ya udah dapat ini, dan ini tuh naruhnya tuh di sini nih. Nih naruhnya. Jadi untuk si casing hard case ini ada untuk yang wide lensnya sama yang ND filternya di bawah sini. Cuman ini tidak include, kayaknya harus beli terpisah. Oh ya terakhir ini ada USB-C. USB-C to USB-C, bukan USB-C ke USB-A ya. Jadi ya normal lah. Satisfying bro. Ini sudah dibuka, jadi mari kita nyalakan. Tuh, kayak gitu. Ya, ini langsung setupnya Inggris pasti. Oke, jadi untuk aktifinnya kita harus menggunakan smartphone. Activate, oke. Nah, jadi ini dia sudah kita setup ya kan. Jadi memang sangat enak banget, makanya kalau misal buat ngevlog itu karena dia sudah include dengan gimbal. Terus juga si lensa Pocket 3 ini kabarnya sudah menggunakan one in sensor tanda kutip gitu kan. Kayaknya biar sambil enak gue jelasinnya, kita mulai vlognya pakai ini aja ya. Oke, kita switch 1, 2, 3. Sekarang ini udah nge-record dengan menggunakan kamera Pocket 3-nya. Jadi ini resolusinya adalah di 2,7K 60 fps. Kenapa resolusi ini yang gue pakai? Karena menurut gue ini adalah kayak di tengah-tengah gitu sih, antara Full HD sama 4K. Menurut gue ya 2,7K ini yang lebih enak untuk gue edit, karena gue juga punya komputer nggak terlalu powerful. Jadi ya menurut gue ini yang paling oke. Dan ini gue nge-recordnya bener-bener nge-backlight gitu ya, tapi hasilnya mantap. At least dari layar ini sih gue udah ngeliatnya ini bagus, oke. Terus ini gue pakai active trackingnya dari fitur DJI yang sudah generasi ke-6 ya, active track 6.0. Jadi ya tuh, gue gini-gini dia nge-track terus. Apalagi kalau misalnya kita taruh begini, dia masih nge-track ke gue tuh. Jadi kalau misalnya pengen ngevlognya itu enak gitu kan, kayak lu nggak punya kameramen, pakai ini aja udah enak banget tuh. Jadi kayak sambil jalan-jalan apa kayak gitu, ini enak banget. Dan untuk audionya sendiri, kalian itu denger langsung dari transmitter DJI Wireless Mic 2. Ini konektivitasnya via Bluetooth. Gimana suaranya? Gue yakin pasti bagus. Plus di sini dia ada fitur noise cancellation-nya. Jadi caranya itu, nah ini dia caranya ya. Jadi si transmitter ini akan fokus dengan merecord suara gue doang, suara surroundings atau suara sekeliling yang ada di gue sini tidak begitu kedengeran. Tapi kalau misalnya gue matiin, ya jadi kedengeran lagi ya kan, kayak suara-suara sekitar sinilah intinya. Terus apa lagi ya? Ya enak aja sih, makanya kalau misalnya ngevlognya seperti ini kan tidak perlu orang gitu kan, udah begini aja. Kalau dengan menggunakan kamera ini, itu kan dia sudah include nama gimbalnya kan. Ini kebetulan ngadepnya ke gue. Tapi kalau misalnya pengen ngevlog itu ke bagian depan kita, ini cukup pencet si tombol analognya, pencet 3 kali. Tuh, wah, enggak. Nah, tuh dia langsung ngerotasi tuh. Nah, movementnya pun juga seperti gimbal gitu. Jadi kalau kita belok ke kiri, dia ngikutin pelan-pelan ya kan. Tuh. Dia bener-bener gerakannya smooth banget. Terus kalau misalnya pengen kembali lagi ke kita, ya udah pencet lagi 3 kali tombol yang sama. Tuh, wah, enggak. Nah, enak kan? Terus ya udah habis itu tinggal kita tracking lagi deh. Tapi kalau pengen ngestabilin apa segala macamnya kembali ke posisi semula, misalnya kayak begini, ya cukup pencet ini tombolnya 2 kali aja guys. Set.
Nah, dia langsung kembali ke titik default dan langsung bisa gua active tracking. Aduh, gila enak banget ya. Terus kalau sambil jalan begini untuk stabilisasinya, ini movement jalan normal, gua kayak sambil megang begini aja paling kan. Tapi kalau sambil lari oke lah ya. Oke lah. Jadi gua rasa ininya stabil. Sama ada satu fitur yang gue tuh juga cukup suka dan akhirnya jadi tertarik sama kamera ini, yaitu adalah product showcase-nya guys. Jadi si autofocusnya pun ternyata menarik loh. Nih ya, gue coba contohin. Jadi kalau misalnya ini gue arahin ke kameranya, nah fokusnya malah jadi ke barang yang gue tunjukin ke kamera. Tapi kalau misalnya gue gini lagi, ke gue lagi. Memang benar-benar canggih sih, gila sih. Gila sih, keren banget. Nah, dari tadi kan kalian sudah mendengarkan suaranya itu pakai mikrofon wireless kan. Gimana kalau mic internalnya? Di situ ada keterangan mic-nya udah di disconnected dan sekarang kalian mendengarkan suara gua langsung dari mikrofon internalnya. Dan untuk mikrofon yang ada dalam Pocket 3 ini, dia itu juga udah ada berbagai arah, yaitu omnidirectional. Ada yang ke depan, terus ke belakang, samping gitu-gitu. So, pokoknya suaranya sih bagus ya kalau cuma sekedar jaraknya seperti ini ya, maksudnya kayak dipegang begini nih bagus. Tapi kalau misalnya gue taruh, pasti suaranya langsung ya akan nyampur gitu sama suara sekeliling gitu kan. Tapi kalau misalnya kita menggunakan si wireless mic-nya ini, kita nyalain lagi, dia itu akan langsung dengan otomatis connect, karena dia itu ya satu-satunya fitur yang menurut gue bagus, gue bilang bagus di transmitter DJI Wireless Mic 2 ini, karena dia punya konektivitas Bluetooth, ketika dinyalain langsung auto connect. Dan kerennya lagi, si Pocket 3 ini dia bisa nyambungin dua device transmitternya sekaligus. Terus kan di DJI Osmo Pocket 3 ini dia tuh punya aksesoris lens wide-nya itu kan. Nah, ini sekarang kita coba. Kalian apalin nih ya, ini kelebaran si layarnya, ini udah gue aktifin tracking juga ke muka gue. Terus kalau misal kita pakai ini, karena dia magnet, nah wah lebih luas jadinya tuh. Jadi dia tuh koneknya via magnet tuh, nempelnya via magnet, gak ada screw gitu. Dan sayangnya dia gak bisa menggunakan lensa wide sekaligus dengan ND filternya, jadi nggak bisa di stackin begitu. Cuman ya oke lah. Yang keren itu kalau misalnya udah di tracking ke kita tuh nggak begitu backlight gitu, si layarnya tuh masih bagus. Ya udah nih, kita lepas lagi. Nah, ya sebenarnya kayak minim sih perbedaannya, cuman ya oke lah. Ya oke lah, ya kalian yang menilai lah, kalian yang menilai. Ya, paling seperti ini aja lah preview dari Osmo Pocket 3. Nanti mungkin sambil berjalan gitu kan, nanti kita nggak tahu juga minusnya apa, karena sejauh ini gue masih ngerasain positifnya. Ya we'll see lah, kabarnya kamera ini cukup ringkih, nggak bisa kena air sedikit pun, tapi ya we'll see lah. Nanti akan gue coba buat ngevlog untuk beberapa waktu ke depan, dan sepertinya sih ini bakal menggantikan kamera utama gue ya, yang mirrorless Sony A7C buat ngevlog biasa begitu. Ini keren sih, soalnya dia ada fokusnya juga tuh. Belakangnya bokeh anjir. Cakep juga. Dan dia ada gimbal sekecil ini. Nice. Ya udah. Gimana menurut kalian soal Osmo Pocket 3 ini? Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah. Dan ya, gua taruh juga link pembelian si Osmo Pocket ini. Itu adalah link affiliate. Jadi kalau misalkan kalian beli dengan menggunakan link gua, kalaupun barangnya ready, ya kalian juga support channel Kapten Jody ini. So, kalau gitu thank you udah nonton. I'll see you in the next video. Bye-bye.